Welcome to English lesson. Selamat datang di pembelajaran bahasa Inggris. Today's lesson, we are going to talk about sufficiency. So, let's start. So, to express the degree of sufficiency, we use the word to and enough. Nah, jadi sufficiency di sini artinya adalah sebuah kecukupan. Nah, untuk menyatakan apakah suatu barang sudah cukup atau tidak, suatu hal sudah cukup atau tidak, kita bisa menggunakan kata to dan enough. To is to state that the condition is more or less than sufficient. Kata to di sini digunakan untuk menyatakan bahwa sebuah kondisi, sebuah hal itu lebih atau kurang dari cukup. Jadi lebih dari cukup atau kurang dari cukup. Kita menggunakan kata to. While enough is to state that the condition is sufficient. Sementara kata enough digunakan untuk menyatakan jika suatu kondisi atau suatu hal sudah cukup. And then, how do we use the word to? Bagaimana cara kita memakai kata to? Here are the rules. Jadi ini adalah aturannya. So, to comes before adjective and adverb. Nah, jadi to digunakan sebelum kata sifat atau kata keterangan. Nah, ada sebuah contoh di sini. Yang pertama, it's too late to submit the task. Nah, di sini kata sifatnya yaitu too late. Nah, maka to harus digunakan di depan kata late. Jadi di depan adjective atau sebelum adjective. Nah, atau yang kedua, kata sifatnya adalah salty. Maka to dipakai di depan kata salty. Nah, jadi intinya yang pertama, to digunakan di depan kata sifat atau kata keterangan. Lalu yang kedua, to followed by many or much comes before noun. Nah, jadi kalau ada kata too many atau too much, maka juga digunakan di depan kata benda tersebut. Nah, jadi contohnya too many problems. Nah, problems di sini adalah suatu benda, maka too many ada letaknya di depan. Atau too much water. Nah, di sini water juga kata benda, maka too much ditaruh di depannya. Nah, lalu apa bedanya too many dan too much? Many digunakan untuk benda yang bisa dihitung atau countable, sementara much digunakan untuk benda yang tidak bisa dihitung atau uncountable. Nah, jadi intinya to selalu letaknya ada di depan sebuah kata sifat, kata keterangan, atau kata benda. Jadi to dulu, baru diikuti kata sifat atau kata keterangan atau kata benda. Nah, here's the example of conversations. So, Diana, can you help me please? What's the matter? My homework is too difficult for me. All right, let me see. Nah, jadi di sini ada penggunaan kata to yaitu too difficult. Jadi berikut adalah penggunaan kata to yang digunakan di depan kata sifat, kata benda, ataupun kata keterangan. Selanjutnya adalah kata enough. How do we use enough in a sentence? Bagaimana cara kita menggunakan kata enough? There are three rules. So first, enough comes after adjective or adverb. Jadi enough digunakan setelah kata sifat atau kata keterangan. Nah, contohnya di sini, she is so strong enough to lift the box. Nah, di sini kata sifatnya adalah strong, maka enough digunakan setelah kata strong. Jadi setelah kata strong baru enough. Kalau to tadi kan di depan adjective, tapi kalau enough di belakangnya adjective atau di belakangnya kata sifat. Lalu yang kedua, enough comes before noun. Nah, tetapi jika di kalimat itu tidak ada kata sifat, namun ada kata benda, yaitu noun,
contohnya money di sini. Nah, maka kata enough digunakan di depannya atau sebelum kata bendanya. I still have enough money, contohnya. Atau I still have enough time, dan sebagainya. Jadi, sebelum kata benda tersebut harus diberi kata enough. Nah, enough di sini juga bisa digunakan dalam bentuk negatif, yang berarti kurang dari cukup. Nah, contohnya, I'm not tall enough to be a police. Nah, jadi setelah kata not, adjektif baru kata enough-nya. Setelah kata not, kata sifat, dan kata enough. Nah, contoh lain, Lily is not old enough. Jadi intinya, enough digunakan sebelum kata adjektif, setelah kata noun, atau bisa juga digunakan dalam bentuk negatif. Here is the example of conversation. Faisal, when will you finish reading the novel? I will give it back to you tomorrow. I have enough time today to finish it. Okay, I will wait it. Nah, di sini ada kata I have enough time. Nah, time di sini adalah kata benda, maka dari itu enough-nya ditaruh di depan. Di depan kata benda tersebut. Oke, dan the important things. Nah, contohnya di sini ada dua kalimat. It's too late to submit the task. Atau I still have enough money for the snack. Nah, di sini ada dua, sebenarnya ini ada dua kalimat, yaitu is too late dan submit the task. Di sini juga ada dua kalimat, I still have enough money dan the snack. Jadi sebenarnya ada dua kalimat dan dihubungkan dengan kata to maupun for. Nah, lalu bagaimana cara penggunaan to dan for setelah degree of sufficiency atau setelah kata yang menjelaskan kecukupan? Nah, yang pertama, to followed by verb. Jadi, setelah too late di sini, setelah degree of sufficiency-nya, lalu diikuti oleh to di sini, lalu submit. Nah, submit ini kan kata kerja. Jadi, setelah to, baru kata kerja. Nah, tapi kalau di sini, for followed by noun atau noun phrase. Nah, yang kedua ini, I still have enough money, ini adalah degree of sufficiency-nya. Atau menunjukkan degree atau kecukupannya. Nah, setelah itu ada kata for, lalu snack. Nah, di sini tidak ada kata kerja, namun ada kata benda. Maka dari itu diikuti oleh for. Jadi kalau to diikuti oleh kata kerja, sementara for diikuti oleh kata benda. Nah, contohnya ini. I have enough time. Nah, di sini adalah kalimat degree of sufficiency-nya. Time adalah kata noun, lalu ada enough. Enough time to finish. Nah, finish di sini adalah kata kerja, maka dari itu depannya adalah to. Lalu, she is too young for the job. Nah, setelah degree of sufficiency-nya, ada kata for. Nah, setelah kata for tidak ada kata kerja, namun ada kata benda. Sini. Jadi, intinya untuk menggabungkan dua kalimat, yang pertama kalimat sufficiency, yang kedua kalimat complementnya atau kalimat lanjutannya, kita bisa menggunakan kata to atau for. Nah, to followed by verb, sementara for followed by noun. I think that's the explanation about to and enough. So basically, to and enough is to talk about degree of sufficiency. Untuk menyatakan kecukupan atau lebih atau tidak cukup. Setelah itu, baru ada kalimat lanjutannya yang diikuti juga oleh to dan for. I hope you understand the explanation. Thank you so much and happy studying.